Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jemaah sore yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas sedikit fadilah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang pemuda ini ketika SMP-nya nyantri 3 tahun. Kemudian ketika SMA nyantri 3 tahun. Setelah selesai melaksanakan 6 tahun nyantri, pemuda Bogor ini melanjutkan pendidikannya ke UI, Universitas Indonesia yang ada di Jakarta. Dan ini merupakan universitas terbesar di seluruh Indonesia. Singkat cerita, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemuda ini pun ketika selesai melaksanakan pendidikannya pulang kampung ke Bogor dalam keadaan berambut gondrong. Begitu pulang sampai di Bogor, pemuda ini mencari tukang cukur. Begitu dapat tukang cukur itu, dicukurlah rambut pemuda ini sambil berdiskusi dengan tukang cukur itu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sambil berdiskusi, sambil dicukur rambutnya, bertanyalah si tukang cukur ini, "Wahai pemuda, agamamu apa?" Sahut si pemuda, "Agama saya Islam, Pak." "Kalau Bapak, agama saya juga Islam. Tapi pemuda, sudah mulai ragu aku dengan Islam ini." Jawab tanya si tukang cukur, "Kenapa, Pak?" "Allah itu kan maha kaya." "Iya, tapi saya sudah tidak yakin lagi Allah itu maha kaya." "Kenapa? Kalau memang Allah itu maha kaya, kenapa banyak hambanya yang miskin?" Kata si tukang cukur, "Kamu yakin gak Allah itu maha kuat?" "Yakin, Pak." "Saya tidak yakin lagi." "Kenapa? Kalau memang Allah itu maha kuat, kenapa banyak hambanya yang lemah?" Terdiam si pemuda ini. "Betul juga ya," kata bapak itu. "Kamu yakin gak Allah itu maha segala-galanya?" "Yakin, Pak." Jawab pemuda ini, karena dia pernah nyantri 6 tahun. "Saya tak yakin lagi Allah itu maha segala-galanya." "Kenapa Bapak bilang begitu?" "Karena banyak hambanya yang kekurangan." "Kalau memang Allah itu maha segala-galanya, kenapa banyak hambanya yang kekurangan?" Terdiam si pemuda ini sampai selesai dicukur rambutnya, tak mampu dia untuk menjawabnya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah selesai dicukur rambut si pemuda ini pun pergi sambil memikirkan jawabannya. 10 langkah ditinggalkannya tukang cukur ini. Kemudian dilihatnya di depan seberang pasar itu ada lelaki 2 orang berambut gondrong. Berkatalah dalam hatinya, "Inilah jawaban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadaku atas pertanyaan si tukang cukur tadi." Diputarnya kembali, kemudian didatanginya si tukang cukur ini. "Pak, Bapak bilang tadi Bapak tak yakin kepada Allah. Bapak bilang tadi Allah itu, Bapak tidak yakin lagi kepada Allah itu. Kan Bapak bilang tadi Bapak tidak yakin lagi kepada Allah itu disebabkan Allah itu maha kaya.
kemudian banyak hambanya yang miskin. Bapak tak yakin lagi tadi Allah itu maha kuat disebabkan karena banyak hambanya yang lemah. Bapak tak yakin lagi Allah itu maha segala-galanya disebabkan karena banyak hambanya yang kurang. Betul, saya juga pun Pak tak yakin lagi ada tukang cukur. Kenapa engkau bilang begitu? Kata si tukang cukur itu, di seberang pasar tadi ada dua lelaki berambut gondrong. Datang si tukang cukur ini, dua lelaki itu rambutnya gondrong karena dia tak dekat kepadaku, karena dia tak datang kepadaku, karena dia tak minta cukur kepadaku. Seandainya dia datang dekat kepadaku minta cukur kepadaku, pasti akan kucukur rambutnya. Begitulah Pak hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, hamba yang miskin, hamba yang lemah, hamba yang serba kekurangan. Mereka seperti itu disebabkan karena tidak dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sore yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah bersabda, wa may yattaqillahu yaj'al lahu makhraja wa min haitsu la yahtasib. Siapa kecil, dewasa, muda, tua, kaya, miskin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ja'alahu makhraja, Allah akan memberikan dia jalan. Kalau kita lihat kalimat itu, di situ kalimat makhraja adalah isim nakirah. Seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada kita, jika kita kesulitan dalam keluarga, jika kita kesulitan dalam rumah tangga, jika kita kesulitan dalam suatu pekerjaan yang tak bisa kita kerjakan dan laksanakan, gampang obatnya, tidak susah, tidak payah, tidak mengeluarkan energi. Jalannya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu kunci untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menjalankan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu salat yang pertama. Kenapa? Inna awwala ma yuhasabu bihi abadu min yaumal qiyamah min amalihi salatuhu. Sesungguhnya amal yang paling pertama dihisab nanti di hari kiamat adalah salatnya. Idza salahat salatuhu salahat amaluhu wa idza fasadat amaluhu. Apabila salatnya baik, maka baiklah semua puasa, sedekahnya, zakatnya. Dan apabila salatnya rusak, maka sedekah, puasa, zakatnya pun rusaklah. Oleh karena itu, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tingkatkanlah ibadahmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tingkatkanlah takwamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kesulitan apapun dia, kehidupan yang susah, kehidupan yang miskin, kehidupan apapun itu pasti ada jalannya. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin di sore ini inilah yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.